Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang evolusi komputer dan perkembangan arsitektur komputer. Nama saya Septian Chandra Kusuma dengan NIM 24115927. Kita lanjut ke pendahuluan. Kali ini, komputer merupakan perangkat elektronik yang dipakai untuk mengolah data menjadi informasi. Sejak pertama kali ditemukan, komputer terus berkembang dari sisi teknologi, ukuran, kecepatan, efisiensi, dan kecerdasan. Perkembangan komputer biasanya dibagi ke dalam beberapa generasi. Di sisi lain, arsitektur komputer juga berubah dari sistem sederhana dengan satu prosesor hingga menjadi sistem multi-core, cloud, dan bahkan quantum computing. Untuk generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai 1956, komputer ini masih menggunakan tabung vakum, masih sangat besar, boros listrik, cepat panas, dan sering rusak. Ukurannya yang sebesar satu gedung kecil dengan berat bertonton, kemampuannya pun masih kalah jauh dibandingkan smartphone zaman sekarang yang ukurannya sangat kecil. Bahasa yang digunakan juga masih sangat sederhana, hanya bahasa mesin, biner 0 dan 1. Di sini ada contoh komputer generasi pertama, yaitu ENIAC dan UNIVAC. Arsitektur ini mengikuti model von Neumann. Ada CPU, memori, input-output, dan jalur bus. Untuk generasi kedua, itu tabung vakumnya sudah digantikan dengan transistor yang membuat komputer generasi kedua ini lebih hemat energi, lebih kecil, lebih cepat, dan lebih handal dibandingkan generasi pertama. Selain itu, komputer generasi kedua mulai menggunakan bahasa tingkat menengah seperti assembly, COBOL, Fortran. Dan di generasi ini juga digunakan di perusahaan dan lembaga riset, bukan hanya militer. Contoh komputer generasi kedua ada IBM 7090 dan IBM 1401. Untuk generasi ketiga, terjadi lompatan teknologi dengan hadirnya Integrated Circuit atau IC yang memungkinkan ribuan transistor digabungkan dalam satu chip kecil. Sehingga komputer semakin kecil, murah, dan lebih handal dibandingkan generasi sebelumnya. Pada komputer generasi ini juga terdapat sistem operasi yang mulai berkembang, yang membuat komputer bisa menjalankan beberapa program sekaligus atau multiprogram. Komputer generasi ini lebih banyak digunakan di industri pemerintah dengan contoh IBM System atau 360. Inilah awal mula komputer modern yang mulai mirip dengan komputer yang kita lihat sekarang, yang kita kenal sekarang.
Kita lanjut ke generasi keempat. Di generasi ini merupakan era lahirnya mikroprosesor. Mikroprosesor adalah chip kecil yang berisi seluruh bagian fungsi CPU. Teknologinya ada LCI, Large Scale Integration, dan VLSI, Very Large Scale Integration. Perkembangan ini membuat komputer pribadi atau personal komputer mulai lahir. Jadi, komputer tidak hanya dimiliki perusahaan atau pemerintah, tetap bisa digunakan untuk masyarakat umum. Di masa ini juga, atau generasi ini, mulai muncul GUI atau tampilan grafis. Dengan contoh Apple II dan IBM PC. Kita lanjut ke generasi kelima. Di era ini menggunakan teknologi ULC, Ultra Large Scale Integration, sehingga miliaran transistor bisa masuk ke dalam satu chip. Komputer ini juga terdapat AI dan jaringan internet. Komputer tidak hanya terbentuk desktop atau laptop, tetapi juga smartphone, tablet, bahkan superkomputer. Bahasa pemrograman semakin beragam seperti C++, Java, Python, dan lain-lain. Generasi kelima inilah yang kita pakai sampai saat ini. Cepat, murah, terhubung jaringan, dan multifungsi. Untuk generasi mendatang, atau yang kita perkirakan akan terus berkembang, fokus utamanya adalah AI, Artificial Intelligence, Machine Learning, Quantum Computing, atau perangkat kecil. Selain itu, kita juga mengenal IoT, yaitu perangkat sehari-hari yang terhubung ke internet seperti smart home, smart TV, dan mobil otonom. Konsep cloud dan edge membuat data bisa diproses secara real time, langsung di perangkat, tanpa harus menunggu server pusat. Komputer diprediksi semakin cerdas, lebih hemat energi, lebih kecil ukurannya, tapi bisa mengolah data dalam jumlah yang luar biasa besar. Kita lanjut ke arsitektur komputer. Perkembangan arsitektur komputer ini bisa kita lihat yang awalnya menggunakan von Neumann arsitektur, di mana instruksi dan data tersimpan di memori yang sama, lalu berkembang menjadi Harvard arsitektur yang memisahkan instruksi dan data dipisahkan sehingga lebih efisien. Setelah itu muncul paralel dan distribute arsitektur yang banyaknya core dalam satu prosesor dan banyak komputer yang saling terhubung.
Sekarang kita juga mengenal cloud computing atau edge computing. Bahkan yang terbaru merupakan quantum arsitektur yang menggunakan qubit dan prinsip superposisi untuk melakukan perhitungan yang mustahil dikerjakan komputer klasik. Sebagai kesimpulan, perkembangan komputer sangat pesat, mulai dari perangkat yang besar, mahal, dan panas menjadi perangkat kecil, cerdas, dan sangat cepat. Arsitektur komputer pun ikut berkembang dari von Neumann hingga quantum computing. Ke depan, komputer akan semakin pintar, semakin efisiensi, dan semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bisa dibilang komputer tidak hanya menjadi alat, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam peradaban manusia modern. Selesai sudah untuk presentasi pembahasan evolusi komputer dan perkembangan arsitektur komputer. Sampai di sini, terima kasih.